Dunia kerja di pemerintahan memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik berjalan adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Karena itu, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang kompeten, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tugas dan keputusan kerja. Namun faktanya, masih ditemukan kebiasaan buruk seperti menunda pekerjaan, kurang disiplin waktu, serta bekerja tanpa rasa tanggung jawab. Seharusnya pegawai negeri sipil mengutamakan pelayanan publik, bekerja dengan empati, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Mari kita tinggalkan kebiasaan buruk, tingkatkan profesionalisme, dan wujudkan pegawai negeri sipil yang berintegritas demi pelayanan publik yang berkualitas. Integritas aparatur negara sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang cepat dan transparan dimulai dari sini. Selamat datang di layanan perizinan UPPMPTSP Kelurahan Kelapa II. Hari ini kita bantu masyarakat mengurus perizinan dengan mudah. ASN hadir untuk melayani. Pak, saya ingin mengurus izin usaha. Tentu, mari saya bantu prosesnya. Syaratnya cukup KTP, formulir, dan data usaha. Oh, ternyata mudah ya, Pak. Proses perizinan kini lebih cepat dengan sistem digital. Data sudah masuk, tinggal menunggu verifikasi. Berkas Bapak sudah lengkap. Terima kasih atas bantuannya. Selamat, izin usaha Anda Sudah terbit. Wah, cepat sekali. Pelayanan yang ramah adalah komitmen ASN. Kami siap membantu semua masyarakat. Sekarang mengurus izin jadi mudah. Pelayanan cepat, transparan, dan profesional. Kami ASN hadir untuk melayani. UPPMPTSP Kelurahan Kelapa II Kangin. Pelayanan perizinan mudah dan transparan. Korupsi bukan cuma soal uang. Ilmuwan menemukan bahwa korupsi terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor psikologis. Manusia bisa tergoda karena kekuasaan, tekanan ekonomi, atau merasa semua orang juga melakukannya. Kedua, faktor sosial. Jika lingkungan menganggap suap itu biasa, maka orang lebih mudah ikut melakukan. Ketiga, faktor ekonomi. Gaji rendah, ketimpangan, dan kesempatan mendapat uang besar membuat risiko korupsi terasa kecil. Keempat, faktor kelembagaan. Jika pengawasan lemah dan hukum tidak tegak, peluang korupsi semakin besar. Kelima, faktor kesempatan. Korupsi sering terjadi bukan karena niat saja, tetapi karena ada peluang dan kecil kemungkinan tertangkap. Itulah sebabnya korupsi bisa terjadi di banyak negara dan sulit diberantas tanpa perubahan sistem, nilai, dan pengawasan. Kalau uang pajak yang kamu bayar berubah jadi jalan berlubang dan sekolah bocor, hilangnya di mana ya? Yuk kita bongkar bareng seberapa parah korupsi di Indonesia. Korupsi itu sesederhana mengambil hak publik untuk keuntungan pribadi. Dan sayangnya, di Indonesia, ini bukan kasus 1-2 orang, tapi penyakit yang merusak sistem dari atas sampai bawah. Selama bertahun-tahun, skor korupsi kita tetap di angka 30-an dari 100. Artinya, korupsi masih dianggap tinggi. Posisi kita juga masih di papan tengah ke bawah dunia. Skornya pernah naik sedikit, tapi kenyataannya kita seperti jalan di tempat. Kerugian dari kasus besar bahkan tembus triliunan rupiah. Uang yang seharusnya bisa bangun sekolah, rumah sakit, dan mengubah hidup banyak orang, tapi malah berhenti di rumah mewah dan gaya hidup segelintir orang. Dan ingat, korupsi bukan cuma soal orang atas. Kadang mulai dari hal kecil, uang rokok, bisa diatur, atau pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Kalau dibiarkan, lama-lama dianggap normal. Tapi kabar baiknya, banyak juga yang jujur dan berani. Auditor, jaksa, jurnalis, aktivis, sampai warga biasa. Layanan publik pun mulai digital dan transparan. Peran kita penting, menolak suap, melapor pungli, dan memilih pemimpin yang bersih. Mulai sekarang, cek di sekelilingmu. Kebiasaan kecil apa yang mirip korupsi dan harus dihentikan?
Kalau kamu mau Indonesia yang uang rakyatnya kembali ke rakyat, yuk normalin jujur, bukan bisa diatur. Share